Nah, apa bukti paling konkret bahwa gerakan hari ini tidak sedang menjadi kendaraan kepentingan kelompok tertentu? Oke, pertama yang namanya sebuah gerakan itu pasti ditunggangi gitu ya. Ditunggangi atas hati nurani, ditunggangi atas akal pikiran kita yang sadar bahwa ada kondisi yang salah. Jadi ya memang hari ini kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Mahasiswa kami nggak bisa menunjukkan bukti konkret, meyakinkan semua pihak kalau kami tidak ditunggangi. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang diresahkan hari ini oleh demonstran juga dirasakan oleh semua orang, saya rasa. Apa saran abang buat adik-adik gerakan sekarang nih bang, agar gerakan yang tuntutan-tuntutan yang mereka bawa itu benar-benar membawa perubahan? Iya, kalau itu pertanyaan yang berat ya, karena saya harus bilang generasi saya juga sudah banyak banget yang belok, begitu kan, sangat banyak, termasuk saya. Belok nih maksudnya? Iya, tidak lagi berpijak pada kepentingan rakyat, katakanlah begitu kan. Pokoknya gimana cara besok saya pribadi, saya secara egois bisa bayar tagihan. Oke, artinya abang masih optimis bahwa gerakan mahasiswa saat ini bisa membawa perubahan ke depan untuk negara ini? Iya, karena selalu generasi muda yang idealismenya belum terbeli. Belum terbeli dan belum banyak tagihan. Betul. Bang Adi sendiri melihat perjuangan atau gerakan mahasiswa saat ini apakah masih fokus pada idealismenya atau seperti apa? Ya saya kira memang terlepas dari apapun ya, saya berharap bahwa perjuangan mahasiswa itu harus mengedepankan idealisme di atas segala-galanya. Tapi ingat, sekali saja mahasiswa misalnya terafiliasi dengan salah satu kelompok kepentingan tertentu, terafiliasi dengan kelompok politik tertentu, itu sangat mudah untuk dideteksi. Jadi gimana tuh terdeteksinya bang? 81 tahun Indonesia merdeka dan pasca satu hari peringatan HUT RI, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia kembali turun ke jalan. Mereka mempertanyakan, sudahkah kemerdekaan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Lalu apa saja tuntutan mereka? Dan di tengah tudingan demo ditunggangi kepentingan tertentu, seberapa independen gerakan mahasiswa hari ini? Ini kan baru satu hari peringatan HUT RI, kemudian masa dari BEM UI turun untuk melakukan demonstrasi. Nah itu kenapa aksinya dilakukan pada hari ini? Oke, tentunya kita merasa bahwa hari kemerdekaan ini adalah momen yang tepat untuk merefleksikan perjalanan bangsa kita. Kita tahu kita berproklamasi di tahun 1945, tapi pasti banyak masyarakat yang merasa benar-benar merdeka setelah agresi militer selesai. Tapi ada juga sebagian yang masih merasa belum merdeka sampai reformasi dilaksanakan, sampai ketika otoritas daerah transfer ke daerah memiliki desentralisasi yang mensejahterakan masyarakat. Maka sampai hari ini juga kita merasa masih banyak hal yang membuat kita merasa belum merdeka. Maka saat kita bilang kita belum merdeka, saat kita bilang kita berkumpul di sini untuk merebut kemerdekaan, kita bukannya bodoh atau kita tidak paham sejarah, tapi kita sudah lelah dibodohi bahwasannya kemerdekaan hanya soal tentang perayaan dan seremonial. Kenapa menurut kamu hal-hal seperti itu tidak bisa lagi diselesaikan di ruang-ruang diskusi sehingga harus turun ke jalan? Jadi kita bukan hanya turun ke jalan, kita menggunakan semua jalur, dan hari ini kita memilih untuk turun aksi di sini bukannya di DPR karena kita sudah lelah dengan legislatif yang tidak membela kepentingan rakyat, dan kita pengen mengingatkan masyarakat lebih luas dengan kita hadir di pusat ekonominya Indonesia di Bundaran HI. Dari 8 tuntutan yang dibawa, mana yang paling konkret dan apa indikasi bahwa pemerintah sudah memenuhi tuntutan tersebut? Oke, bagi saya mungkin yang paling penting adalah tuntutan di mana kita harus menghentikan resentralisasi, memberikan kembali otoritas daerah, dan menghentikan pemotongan atau penurunan dana transfer ke daerah. Ini penting sekali karena kita tahu hari ini seharusnya desentralisasi fiskal sebagai bagian dari produk reformasi itu memberikan ruang bagi daerah untuk memiliki anggaran, kemudian prioritas alokasi pembangunannya sendiri sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Tapi hari ini justru program pemerintah pusat masuk memberikan label yang
akhirnya membuat ruang fiskal di daerah itu menjadi sempit dan tidak bisa dipakai untuk keinginan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Jadi kalau ditanya yang paling penting, saya rasa di antara yang paling penting adalah itu, dan indikatornya sederhana sekali. Saat pemerintah mau meningkatkan kembali transfer ke daerah yang sampai hari ini sudah turun sekitar 24,6%, maka kami baru merasa akhirnya pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keresahan kita hari ini. Oke Kak, ini kan ada tudingan aksi mahasiswa saat ini seringkali ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Nah, apa bukti paling konkret bahwa gerakan hari ini tidak sedang menjadi kendaraan kepentingan kelompok tertentu? Oke, pertama yang namanya sebuah gerakan itu pasti ditunggangi gitu ya. Ditunggangi atas hati nurani, ditunggangi atas akal pikiran kita yang sadar bahwa ada kondisi yang salah. Jadi ya memang hari ini kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat gitu. Kalau ditanya apa yang akhirnya menunjukkan kalau kita tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok politik, kita bisa saksikan hari ini yang hadir bukan hanya mahasiswa. Hari ini masyarakat guyup turun bersamaan, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya BEM, bukan hanya dari satu kampus. Kita lihat ada rekan-rekan ojol, kita hadir di sini juga rekan-rekan pelajar yang lain, masyarakat sipil yang lain. Dan kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa meskipun yang turun hari ini tidak banyak, tapi apa yang dibawa sebagai keresahan juga dirasakan oleh banyak masyarakat. Kepolisian tadi bilang kita nggak boleh masuk ke Bundaran HI karena banyak masyarakat yang akan terganggu. Saya bisa jamin saat kita tanya satu persatu masyarakat yang dianggap terganggu kepentingannya, mereka juga sepakat dengan banyak yang hari ini kita suarakan. Jadi saya rasa saya nggak bisa, mahasiswa kami nggak bisa menunjukkan bukti konkret, meyakinkan semua pihak kalau kami tidak ditunggangi. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang diresahkan hari ini oleh demonstran juga dirasakan oleh semua orang, saya rasa. Menurut Abang sebagai mantan aktivis 98, gimana nih melihat aksi kemarin di mana mereka apakah mereka itu hanya ambil momentum kemerdekaan atau memang ini bagian dari melanjutkan perjuangan mereka dari aksi-aksi sebelumnya, Bang? Kalau saya sih melihat dua-duanya ya. Jadi tentu mengambil momentum tapi melakukan sebuah aksi yang berkelanjutan gitu. Ya kan, karena kan aksi itu kan bukan sehari jadi, bukan seperti bikin barang sekali selesai begitu ya. Jadi tampaknya teman-teman mahasiswa sudah lebih berpikir strategis gitu kan, membawa isu-isu yang strategis. Karena kan dia ngomongin kinerja pemerintah juga di situ kan, dia kritik soal MBG, soal Kopdes begitu kan. Tetapi mengambil momentum, memanfaatkan momentum hari kemerdekaan begitu. Jadi kalau menurut saya itu udah langkah yang baik ya. Nah ini kan setelah beberapa kali kita lihat mahasiswa turun melakukan aksi kan masih banyak tudingan-tudingan bahwa mereka ditunggangi kepentingan, bahwa mereka dibiayai oleh kelompok tertentu. Nah Abang melihatnya seperti apa Bang? Kenapa muncul isu-isu seperti itu Bang? Itu pasti ya, selalu ada ya. Karena kepentingan di belakang mereka selalu banyak. Persoalannya kepentingan yang mana yang akan mereka ambil. Ada mungkin saja ada donor, donatur, whatever gitu ya kan. Kemarin saya melihat di media sosial misalnya ada yang bayarin apa tuh, bakpao siomay segala macam. Benar. Ya, kan? Saya lihat langsung kok. Ya itu kan kepentingan, tapi kepentingan siapa? Kalau itu kepentingan rakyat ya silakan aja. Jadi, tapi kemudian kan isu ini bisa dipelintir. Di belakangnya dia ada kepentingan si anu, si itu, segala macam. Itu selalu ada. Jadi, yang paling penting mahasiswanya harus tetap clear, gitu. Misalnya gini, sebut saja saya orang jahat. Saya mau dong bantu kamu, saya kasih kamu uang 100.000 misal gitu. Tapi apa? Selama dia, oke, Bapak kasih kami bantu biaya, misal tuh bayarin angkot kami untuk berangkat ke lokasi, oke. Buat saya itu nggak masalah. Tapi Bapak sepakat ya pada isu bahwa kita ingin misalnya efisiensi anggaran, kan itu ada ya. Selama isunya masih sama. Iya. Makanya kan itu di gerakan-gerakan CSO misalnya, ini mungkin bisa jadi masukan ke teman-teman mahasiswa ya, gerakan civil society gitu kan, ada biasanya di ADART mereka tuh, kami menerima donasi atau bantuan hibah selama setuju dengan gerakan kami. Gimana masukan Abang untuk para mahasiswa nih Bang yang sering kali dituding bahwa ada bohirnya nih, ada bawa kepentingan si kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau mahasiswa membawa kepentingan pihak-pihak tertentu yang punya kekuatan gitu. Artinya ini udah bukan lagi donaturnya tuh orang-orang yang punya duit, tapi punya kepentingan politik. Nah itu gimana cara mahasiswa, karena kasihan banget gitu, mereka udah capek-capek turun ke jalan membela masyarakat, tapi selalu tuduhannya itu terus di media sosial Bang. Pasti ada yang bilang cair nih gitu kan, atau enak mahasewa, atau tudingan enak ya dapat uang dari si A, si B gitu. Tudingannya tuh banyak. Nah gimana tuh mahasiswa menjawab
tudingan-tudingan itu, Bang? Jadi satu logika bantuan menurut saya kembalikan ke perjuangan. Ya kami menerima bantuan. Kalau perlu mulai sekarang mahasiswa buka aja Transparan ya? transparan bantuan Dari secara siapa, dari terbuka, siapa, betul. ha. Kami menerima bantuan untuk perjuangan kami dengan syarat sepakat dengan perjuangan kami, sepakat dengan isu tuntutan kami. Menurut Abang, ketika mahasiswa atau gerakan mahasiswa turun ke jalan dan dia menerima donasi ataupun bantuan dari pihak lain, itu bukan sesuatu yang istilahnya haram gitu ya, Bang ya? Iya. Kalau misalnya bantuannya itu dari partai politik gimana, Bang? Nah, syarat tetap Tetap syarat ya? syarat sepakat dengan isu kami semuanya tanpa menolak satupun. Kami isunya begini ya Pak, Bapak bantu, oke. Challenge, karena kalau challenge begini belum tentu dipenuhi sama partai politik. Oke. Lihat aja, kita punya isu 9, Pak, Bu, mau bantu, Bapak, Ibu dari partai politik. Ya, ini isu kita, mau bantu, sepakat ya, sepakat. Challenge balik, Bapak Ibu juga bersuara ya, misalnya mereka sudah di legislatif ya soal isu ini. Oh, ya. jadi bikin kesepakatan yang jelas. Oh, iya dong. Jadi sebenarnya nggak pernah ada habisnya nih soal support bantuan segala macam itu. Nggak Dan pernah itu ada selalu habisnya. digaungkan di sosial media, entah memang itu netizen atau kita Iya. nggak tahu itu dari Iya. buzzer Iya. untuk menyerang gerakan mahasiswa saat ini, tapi itu terlihat sekali dari komentar-komentar yang mendiskreditkan seolah-olah gerakan mahasiswa sekarang tuh ada ditunggangi kepentingan, bahwa mereka tuh betul. bayaran, mahasiswa bayaran. Aktivis 98, apa saran Abang buat adik-adik gerakan sekarang nih, Bang, agar gerakan yang tuntutan-tuntutan yang mereka bawa itu benar-benar membawa perubahan. Artinya mereka tidak lagi dibilang bahwa turun doang tapi tidak merubah apapun gitu. Iya, kalau itu pertanyaan yang berat ya, karena saya harus bilang generasi saya juga sudah banyak banget yang belok, gitu kan, sangat banyak, termasuk saya. Belok nih maksudnya? Iya, tidak lagi berpijak pada kepentingan rakyat, katakanlah gitu kan. Pokoknya gimana cara besok saya pribadi, saya secara egois bisa bayar tagihan. Ya. Kan gampangnya begitu. Itulah kehidupan realitas sehari-hari. Tetapi di mahasiswa mumpung belum sampai menggadaikan idealisme gitu kan. Mumpung dia juga masih bisa berpikir lebih jernih gitu ya. Tidak seperti kami yang kusut karena tagihan tadi misalnya begitu. Harus tetap bertahan, Mbak, menurut saya. Harus tetap bertahan di isu-isu kesejahteraan itu. Karena menurut saya itu tidak akan langsung dipenuhi. Saya berkeyakinan itu tidak akan langsung dipenuhi. Kenapa? Karena mereka-mereka yang menikmati pajak kita enak hidupnya. Ngapain gue dipotong, gue enak, lu aja sono yang pada capek. Kan sekarang ini mindset pemerintah, mindset oligarki kan seperti itu. Oke, artinya Abang masih optimis bahwa gerakan mahasiswa saat ini bisa membawa perubahan ke depan untuk negara ini? Iya, karena selalu generasi muda yang idealismenya belum terbeli. Belum terbeli dan belum banyak tagihan. Betul. Apakah menjadi sebuah dosa ketika nantinya mereka memilih jalan lain seperti yang dilakukan oleh aktivis 98, mungkin menyeberang ke pemerintahan? Ethical pertanyaan ini. Gimana tuh, Bang? Terakhir, Bang. Benar. Makanya seperti saya bilang. Wah, ini saya merinding. Karena saya juga harus menjawab itu karena itu jadi cerminan diri saya. Kita semua bertambah usia, bertambah tanggung jawab ekonomi, gitu ya kan. Sehingga dipaksa realistis katakanlah bahasanya begitu, sehingga kawan-kawan saya yang ada di posisinya di pemerintahan sekalipun, buat saya mereka seperti saya bilang, mereka juga punya tagihan yang harus mereka bayar, kan begitu ya. Mereka ada kehidupan dan kehidupannya lebih enak ya, kita nggak bisa ngejudge tapi bisa jadi iya juga begitu kan. Nah itu nggak pernah terbayangkan di diri saya 30 tahun lalu. Saya tidak pernah membayangkan hal itu 30 tahun lalu. Saya cuma melihat teman-teman saya, katakanlah misalnya 1.000 orang berbaris, ini adalah 1.000 orang yang siap membela demokrasi, siap membela rakyat, begitu ya kan. Begitu di hari begini, ya sudah deh, jalan masing-masing, agak mengenaskan. Dan itulah yang membuat, saya harus bilang, gerakan 98 menjadi gerakan yang gagal. Makanya saya bilang, teman-teman yang sekarang, saya sangat berharap
mereka tidak menjadi gerakan yang gagal. Ketika mahasiswa kembali turun ke jalan dengan membawa berbagai macam tuntutan, nah, apa indikasinya bahwa isu yang mereka bawa bukan sekedar momentum, Bang, tapi memang sedang ada isu yang sedang diperjuangkan? Ya, saya kira setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pasti ini adalah bagian dari partisipasi yang mengindikasikan bahwa negara kita adalah negara demokrasi dan berkembang cukup baik. Ya, buktinya kan demo boleh, menyampaikan aspirasi boleh, kemudian menyampaikan protes-protesnya juga boleh. Itu yang saya kira harus kita syukuri. Indonesia per hari ini demokrasinya mantap dan hebat. Tapi bagi saya yang paling penting adalah bahwa setiap perjuangan politik yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa, jangan pernah berharap langsung sekali dengar dan langsung diaplikasikan. Karena dalam praktiknya, logika-logika yang disampaikan oleh mahasiswa sekalipun belum tentu sama dengan pandangan politik yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi bagi saya yang agak lama menjadi aktivis mahasiswa, hari ini demo, besoknya demo lagi karena aspirasi tidak didengarkan adalah perkara biasa. Dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita suarakan itu adalah yang terbaik dan seakan-akan itu wajib hukumnya didengerin oleh pemerintah. Tidak, kita harus memahami kita punya prinsip, kita punya panduan untuk berjuang, iya. Menurut kita itu ideal dan bagus, tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kekuasaan, bahwa pemerintah juga punya logika yang tentu saja yang diyakini juga baik untuk pemerintahan hari ini. Jadi hal yang biasa ketika mahasiswa turun terus ke jalan walaupun tidak langsung terjadi perubahan gitu. Betul. Tapi tetap harus ada target. Jangan pernah merasa bahwa hanya pikiran kita lah, hanya pikiran mahasiswa lah yang seakan-akan paling hebat dan paling baik. Bahwa itu terbaik versi mahasiswa ya. Tapi di negara kita ini kan banyak orang, banyak kelompok dan banyak pikiran yang saya kira juga punya pandangan dan keyakinan yang beda-beda. Disitulah kemudian saya selalu mengatakan bahwa pentingnya memperjuangkan gagasan itu tidak sekali jadi. Hari ini ditolak, hari ini juga tidak didengarkan, besok datang lagi, sampaikan dengan cara-cara damai. Begitulah cara kita berdemokrasi. Bang Adi sendiri melihat perjuangan atau gerakan mahasiswa saat ini apakah masih fokus pada idealismenya atau seperti apa? Ya, saya kira memang terlepas dari apapun ya, saya berharap bahwa perjuangan mahasiswa itu harus mengedepankan idealisme di atas segala-galanya. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada orang-orang yang mau menunggangi. Karena di tengah situasi politik yang terus berkembang cukup dinamis seperti saat ini, seringkali banyak penunggang gelap. Tapi ingat, sekali saja mahasiswa misalnya terafiliasi dengan salah satu kelompok kepentingan tertentu, terafiliasi dengan kelompok politik tertentu, itu sangat mudah untuk dideteksi. Jadi gimana tuh terdeteksinya, Bang? Saya kasih contoh Mbak Fitri. Dulu ketika ada kenaikan BBM, kita sebagai aktivis mahasiswa mungkin yang demo cuma 50 sampai 100 orang. Banyak sekali aktivis-aktivis yang lain isunya sama, kelompok-kelompok kepentingan yang lain juga isunya sama menolak kenaikan BBM. Tapi kita itu nolak untuk bergabung. Ya udahlah, kita berjuang masing-masing. Karena khawatir tudingan-tudingan bahwa yang kita perjuangkan itu pesanan, diintervensi atau disuruh orang lain. Jadi bagi saya sepanjang itu adalah idealisme dan independensi, mahasiswa jangan pernah takut. Dan ingat, hindari adanya free rider dan penunggang gelap. Tapi Abang melihat gerakan mahasiswa saat ini belum hilang arah kan? Ya, sejauh ini gerakan mahasiswa menurut saya on the right track. Isu-isunya, narasi-narasinya sejauh ini ya. Tapi bagi saya jangan pernah baper kalau pada suatu waktu setiap gerakan mahasiswa, setiap protes mahasiswa, setiap demo mahasiswa itu selalu dipertanyakan siapa yang nyuruh, isunya kok sepertinya misalnya ini tidak independen, itu perkara biasa. Termasuk juga soal siapa yang menyediakan logistik. Nah, itu. Karena mendatangkan begitu banyak jumlah massa ke titik tertentu, entah itu di HI, entah itu di DPR, depan istana dan di titik-titik kunci, itu bukan perkara gampang loh. Sewa bus, sewa angkot, tentunya mobilisasi. butuh logistik ya. Orang dari dulu bertanya, sejak zaman saya Mbak Fitri, kalau yang demo itu misalnya 10 bus, pasti ada yang nyinyir-nyinyir dan bully-bully. Siapa nih yang modalin? Siapa nih yang sponsorin? Selalu saja muncul. Yang ingin saya katakan adalah, mari anggap ini adalah sesuatu yang terbiasa saja sih dalam demokrasi. Jika setiap aktivis dan gerakan mahasiswa itu selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Kalau saya sih anggap itu angin lalu. Dan yang paling penting, setiap langkah pergerakan politik mahasiswa itu harus independen
netral dan tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Kemerdekaan bukan sekedar kibaran bendera setiap tahun sekali, tapi kepastian piring terisi dan ruang hidup yang terlindungi. Karena kebijakan yang abai pada rakyat bawah akan selalu memicu perlawanan. Independensi mahasiswa tidak diukur dari kuatnya benteng pertahanan mereka di jalanan, tapi konsistensi dalam mengawal janji republik.